Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Sekarang kita lanjutkan lagi perbandingan senilai. Ini adalah segmen kedua ya. Ini kita sekarang berada di halaman 129. Nah, oke. Kita akan bahas untuk ini pembahasan yang lain bisa dilihat di playlist ini. Dengan menggunakan playlist pembahasan bisa dapatkan secara urut dan runtut. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Oke, kita akan bahas perbandingan senilai. Perbandingan senilai dan persamaan. Ya, persamaan berarti menggunakan simbol sama dengan. Kalau pertidaksamaan simbolnya adalah lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, seperti itu. Oke. Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat menjelaskan tentang perbandingan ketika domain dan jangkauan diperluas mencakup bilangan-bilangan negatif. Nah, ini bilangan yang negatif, bukan perilaku yang negatif. Bilangan negatif, oke. Perilaku negatif tidak oke. Oke. Tangki air tingginya 20 cm. Nah, di sini kok cuma 10, bagaimana? Nah, plusnya 10, minusnya 10, total 20 ya. Mula-mula tangki air kosong. Ya, lihat tangki air kosong ya. Kemudian diisi air seperti ditunjukkan pada gambar. Air dimasukkan, kerucuk sehingga ketinggian air naik 2 cm per menit. Misalnya 0 cm ditetapkan sebagai acuan ketinggian air, jadi ketinggian acuan adalah 0. Oke. Dan YCM adalah ketinggian air setelah X menit. Ya, jadi X itu sebagai satuan waktu ya. X satuannya adalah menit. Ya, Y satuannya adalah sentimeter. Ini X-nya berarti waktu, Y-nya adalah ketinggian atau kedalaman. Seperti itu. Gunakan tabel berikut ini untuk merangkum hubungan antara X dan Y. Terlihat ya, sumbu X-nya ini tadi adalah waktu ya, T. Nah, ini adalah X-nya ya, waktu. Dan ketinggian ketinggiannya nanti dinyatakan dalam Y ya, di sini adalah Y-nya ya. Nah, Y X-nya pertama berapa itu? Minus 1 menit menyatakan 1 menit sebelum sekarang. Nah, ini sekarang ya, ini sekarang ya, jadi waktu minus itu masa lampau. Nah, ini 2 kali, 3 kali, 2 kali, apa maksudnya ini ya, kita baca. Ketika X menjadi 2 kali ya, ketika X menjadi 2 kali, 3 kali dan seterusnya, perubahan nilai Y adalah, nah di sini kita lihat ya, tangki air tingginya 20 cm dengan titik acuannya 0 di tengah ya. Ini debitnya berapa ini? Nah, ini ketinggian air naik 2 cm per menit ya. Ketinggian air naik 2 cm per menit, itu debit ya, 2 cm per menit ya. Pertama X menit, Y ini sebagai acuan ya. Kemudian setelah naik 1 menit ya, 1 menit ini menjadi 2 kali, naik 1 menit lagi menjadi 2 kali lagi gitu ya. Ketika nilai X menjadi 2 kali, 3 kali, bagaimana perubahan nilai Y? Kalau X menjadi 2 kali ya, Y menjadi setiap 1 menit itu 2 gitu ya. Gitu. Jadi nambah 1 menit ketinggiannya 2 cm. 1 menit lagi menjadi 2 menit ya, dari 0 menjadi 4 meter ya, gitu ya. Ketika nilai X menjadi 2 kali, 3 kali, bagaimana perubahan nilai Y? Periksalah untuk kedua domain, untuk X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari 0. Nah, jadi perubahan nilai Y ini berbanding lurus ya, berbanding lurus dengan komponen pengali 2 ya, berbanding lurus ya dengan konstanta pengali 2. Pengali
2. Kalau X menjadi 2 kali, Y-nya menjadi 4 kali. Ya. 2 kali menjadi 4 kali. Ini 2. Ya. Dari 0 menjadi 2, ini dari 0 menjadi 4 kan gitu ya. Nah, jadi X-nya dikalikan 2, ini nanti menjadi 6, ini nanti menjadi 8, kayak dikalikan 2 gitu ya. Oke. Untuk X lebih tidak sama dengan 0, untuk setiap pertambahan nilai X dan Y tentukan perbandingan Y dan X. Y banding X selalu 2:1, artinya 2. Nilai Y per X menyatakan apa? Koefisien, ya, koefisien atau faktor pengali, ya, faktor pengali. Ya, jadi Y itu adalah X dikali 2, atau boleh dikatakan Y itu 2X gitu ya. Di bawahnya aja, atau Y sama dengan 2X, faktor pengalinya adalah 2. Ketika menuang air ke dalam tangki dengan kecepatan tetap, maka hubungan berikut berlaku: ketinggian air per menit kali waktu. Ya, kenaikan. Nah, kenaikan ketinggian per menit inilah adalah konstanta pengali. Konstanta pengali. Nah, konstanta pengali ini ya, dalam kasus ini adalah debit. Ya, untuk kasus air ya. Untuk kasus air. Untuk kasus di atas. Nah, ini adalah debit. Oleh karena itu hubungan antara X dan Y dapat dinyatakan dengan Y sama dengan 2X. Ya, faktor pengalinya 2. Nah, Y dan X adalah variabel ya. Variabel itu peubah atau anu ya, peubah atau anu. Ya. Anu itu bisa dirubah menjadi apa saja ya. Kemudian ini adalah koefisien. Ya, koefisien itu adalah faktor pengali dari peubah. Pada persamaan Y sama dengan 2X, meskipun X dan Y merupakan variabel, koefisien 2 di depan X adalah bilangan tetap yang menyatakan pertambahan ketinggian air per menit. Bilangan ini tidak berubah bersama perubahan X dan Y. Bilangan ini disebut konstanta, tidak berubah. Konstan sendiri artinya tidak berubah, tetap ya. Konstan ini adalah tetap. Perbandingan senilai: jika Y adalah fungsi dari X dan hubungan antara variabel X dan Y dinyatakan sebagai Y sama dengan AX, maka dikatakan bahwa Y berbanding lurus dengan X. Perlu diperhatikan bahwa A adalah konstanta yang tidak boleh 0. Dalam hal ini A disebut konstanta perbandingan. Ketika Y berbanding lurus dengan X, jika X tidak sama dengan 0, maka nilai Y per X tetap. Inilah konstanta perbandingan A. Karena perbandingan Y sama dengan AX adalah fungsi, maka kita juga menyebutnya fungsi ya. Maaf. Y sama dengan AX. Nah, fungsi bisa dinyatakan dalam bentuk fx nanti ya, adalah AX. Maaf. Batuk. Oke. Mulai sekarang perhatikan bentuk persamaan dan pikirkan jenis fungsi tersebut. Contoh, diberikan kawat dengan berat 20 gram per meter. Ya. Berat X meter adalah Y gram. Dinyatakan dalam X dengan persamaan Y sama dengan 20X. Jadi, Y berbanding lurus terhadap X. Ya, dan konstanta perbandingannya adalah 20. Nah, ini contoh soal 1 ya. Atau soal 1 nih. Oh, soal 1. Untuk 1 sampai 4 nyatakan ya dalam Y dalam X dengan menggunakan persamaan. Manakah yang dapat dikatakan Y berbanding lurus dengan X? Jika Y berbanding lurus dengan X, tentukan konstanta perbandingannya. Nomor 1, sebuah mobil melaju Y km selama X jam dengan kecepatan 40 km per jam. Jadi Y adalah 40X ya. Y sama dengan 40X. Jadi ini mirip S sama dengan V kali T. Nah, Y-nya itu adalah S-nya,
konstanta adalah kecepatan, ya, T-nya adalah waktu, ini ganti jadi X, ya. 20 di sini X. Oke ya, itu mirip. Ini aplikasi, ya, fungsi ini di dalam fisika. Itu oke. Dan 40 adalah konstantanya. Ya, adalah konstantanya atau konstanta perbandingannya pada belah ketupat, ya, nomor 2 sekarang, ya, pada belah ketupat seperti ini, ya, belah ketupat kurang lebih anggap saja bagus, ini adalah belah ketupat. Pada belah ketupat panjang satu sisi adalah X, panjang satu sisi adalah X, dan kelilingnya adalah Y, keliling adalah Y. Kita ingat keliling adalah 4 kali X, kan gitu ya. Keliling adalah YCM. Jadi keliling, nah, di sini tempatnya agak sempit, ya. Jadi digeser dikit ke bawah. Geser dikit. Oke. Ini cara menyatakannya, Y sama dengan 4X, ya. Konstanta adalah 4. Jika 4 liter jus buah dibagi X, setiap orang mendapat Y liter. Ya. Kita coba nyanyikan dalam sebuah persamaan, bisa apa tidak? Jika 4 liter jus buah dibagi X orang, 4 liter dibagi X orang, setiap orang mendapat Y liter. Y sama dengan, nah ini, jika 4 liter jus buah dibagi X orang, ya, setiap orang mendapat Y liter. Nah, ini bukan perbandingan lurus, ya, ini perbandingan terbalik. Manakah yang dapat dikatakan Y berbanding lurus dengan X? Ini Y berbanding terbalik dengan X, ya, Y berbanding terbalik dengan X, ya, konstantanya adalah 4, ya, 4 ini tetap konstanta, ya, 4 adalah konstantanya. Oke, lanjut. Sebanyak 5% dari X orang adalah Y orang. 5% dari X orang, 5% kali X adalah Y. Nah, atau bisa dituliskan Y sama dengan 0,05X, dan 0,05 adalah konstanta. Nah, hanya satu yang berbanding terbalik, ya, ini aja, yang lain semuanya lurus. Pada gambar di samping, tangki yang terisi penuh setinggi 20 cm dikeluarkan dengan pompa. Ketinggian air berkurang 2 cm per menit. Misalkan 0 adalah titik acuan, ya, titik acuannya di sini. Dan YCM adalah ketinggian air setelah X menit. Ya, gunakan tabel berikut untuk menyatakan hubungan antara X dan Y. Nah, dari sini 4, 6, 8, 10. Awalnya, maaf. X waktu, ya. X itu 5 menit yang lalu masih penuh. 4 menit yang lalu tinggal 8. 3 menit yang lalu tinggal 6. 2 menit yang lalu tinggal 4. 1 menit yang lalu tinggal 2. Sekarang 0. Di sini. Ya, sekarang 0. Ya. Maaf. Jadi turun terus, ya, di sini. 5 menit yang lalu ini, kemudian 4 menit yang lalu adalah 8. Semakin turun. Sekarang 0. 1 menit yang akan datang turun toh menjadi -2. Ya. 2 menit yang akan datang akan -4. Ya. Terus kemudian 3 menit yang akan datang -6.
4 menit yang akan datang minus 8, dan 5 menit yang akan datang minus 10, artinya kosong. Tadinya penuh, ini kosong. Ini sekarang. Ya paham ya? Jadi kita bacanya 5 menit yang lalu masih penuh. 4 menit yang lalu tinggal 8 ketinggiannya di sini. Tinggiannya 3 menit yang lalu tinggal 6. Ya, 2 menit yang lalu tinggal 4, 1 menit yang lalu tinggal 2 dari referensi ya. Sekarang pas di referensi. Nanti semakin rendah akhirnya kosong. Dapatkah kita simpulkan bahwa X berbanding lurus dengan Y? Dapat. Semakin besar X, semakin besar Y. Dan sebaliknya. Dan semakin kecil semakin kecil Y. Maaf ya agak batuk-batuk gitu loh. Pada Q, hubungan antara X dan Y dapat dinyatakan dengan persamaan berikut ini. Oke. Jadi dalam perbandingan dimungkinkan konstanta perbandingannya adalah A bilangan negatif. Ya, konstanta boleh negatif. Ketika konstanta perbandingan negatif, maka nilai Y turun jika nilai Y naik. Tapi nilainya tetap sebanding, nilai mutlaknya. Hanya tanda plus minusnya itu yang berpengaruh. Ketika konstanta perbandingan bernilai negatif, dikatakan bahwa Y berbanding lurus dengan X asalkan hubungan X yang dia dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan AX. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Di Q air dikeluarkan dari tangki 3 cm per menit. Nyatakan Y dalam X menggunakan persamaan. Y sama dengan 3X. Itu caranya ya. Lihat tadi kan 2X. Nah, 2 adalah debitnya. Oke. Ya, Y sama dengan 2X. Oh, mana tadi? Di atas ya. Ya, Y sama dengan 2X ini tadi. Oke. Kalau debitnya 3 ya Y sama dengan 3X gitu ya. Oke. Untuk fungsi-fungsi dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Manakah yang menyatakan perbandingan lurus dengan X dan temukan konstanta perbandingannya. Di sini Y berbanding lurus dengan X, jelas ya, karena Y dibagi X sama dengan 8 gitu ya, boleh tanyakan kayak gitu. Dan konstantanya adalah 8. Perbandingan itu sama dengan pembagian ya, sama dengan perbandingan itu sama dengan pembagian. Perbandingan lurus ya. Oke. Y bagi X sama dengan 8. Rentannya temukan konstanta perbandingannya. Untuk dinyatakan manakah yang berbanding lurus? Ini berbanding lurus ya. X berbanding lurus Y. Oke, yang berbanding lurus saya centang gitu aja ya. Yang tidak silang nanti. Ini berbanding lurus. Ya, dengan konstanta itu angka yang ada di depannya X. Ya, konstantanya perbandingan adalah 1 karena Y sama dengan ini X ya, Y sama dengan X tambah 4. Nah, di sini kalau nggak ada keterangan ada angka 1 ya. Karena 1 kali X adalah X, angka 1 boleh tidak tulis ya, angka perbandingannya adalah 1. Kalau ini ya, ini ya perbandingan lurus, oke, dan angka konstantanya adalah min 10. Maaf ya. Habis makan apa Pak Ali ini tadi? Nah, ini perbandingan lurus juga. Ini dinyatakan dengan Y 1/4X. Ya, konstantanya adalah per 4. Ya, ini termasuk perbandingan lurus. Ya, konstantanya adalah 1/4. Jadi semua ini perbanding lurus.
Ya, semuanya berbanding lurus. Maaf ya, tenggorokan paling nggak nyaman, kayak gatal-gatal gitu. It's okay. Kita lanjutkan. Menyusun persamaan perbandingan senilai. Diketahui Y berbanding lurus dengan X. Ketika X 2, Y-nya min 8. Nyatakan Y dalam X menggunakan persamaan. Selain itu tentukan nilai Y ketika min 5. Nah, penyelesaian ketika Y berbanding lurus dengan X, jika kita tetapkan konstanta perbandingan adalah A, maka Y sama dengan AX. Jika X2, Y-nya min 8, substitusikan. Y-nya 2, min 8, ininya 2. Ya, sehingga A sama dengan min 8 dibagi 2 sama dengan min 4. Nah, sehingga diperoleh A-nya adalah min 4. Ya, kedua-dua sama-sama dibagi 2 gitu ya. Atau seolah-olah duanya pindah ruas, ya. Jadi min 8 sama dengan A kali 2, seolah-olah duanya pindah ruas, jadi min 8 per 2 sama dengan A gitu ya. Substitusikan X sama dengan min 5 pada persamaan. Jadi persamaannya seperti ini, kita substitusikan X nya sama dengan min 5. Oke, ini sama dengan 20. Jadi jawabannya adalah ini. Ada kuncinya sudah ya. Oke. Jika Y berbanding lurus dengan X, nyatakanlah dalam X menggunakan persamaan ya pada 1 dan 2, kemudian hitunglah nilai Y ketika X nya sama dengan 4. Ketika X min 3, Y nya 15, kita punya Y sama dengan AX. Ya, ketika Y-nya 15 sama dengan A, X-nya adalah min 3. Jadi A adalah 15 dibagi min 3, yaitu min 5. Persamaannya adalah Y sama dengan min 5X. Kita masukkan ketika X sama dengan 4, saat X sama dengan min 4, maka Y sama dengan min 5 dikali min 4 sama dengan 20. Oke, yang kedua, ini Y sama dengan AX, rumusnya sama. Ya, Y-nya min 18 sama dengan A, X-nya adalah min 6. Ya, kasih kurung ya, biar tidak seperti A dikurangi 6. Maka A sama dengan min 18 dibagi min 6 sama dengan 3. Jadi persamaannya Y adalah 3X. Kita masukkan X sama 4. Ya, maka Y sama dengan 3 kali min 4. Ya, kasih kurung jangan lupa ya. Kalau nggak dikasih kurung adalah 3 dikurangi 4 nanti. Y dikali min 4 adalah min 12. Oke. Nomor 5. Sebuah pegas meregang 4 cm. Ini pegas ya. Pegas akan meregang 4 cm. Ini pertama gini ya. Pertama pegasnya gini. Ya. Akan meregang 4 cm ketika berat di ujungnya 50 gram. Ketika dikasih berat, dia meregang. Nah, meregangnya ini adalah 4 cm ketika dikasih beban 50 gram. Jika pertambahan panjang berbanding lurus dengan berat beban, pertambahan panjang ini biasanya kita nyatakan dengan delta L, ya. Delta L pertambahan panjang ini, tapi di sini anggap saja Y sebagai Y-nya ya. Jika pertambahan panjang mana nih tadi? Jika pertambahan panjang berbanding lurus dengan berat beban, jawablah pernyataan. Berapa cm pegas bertambah panjang ketika beban X, bebannya ini adalah X, ya, pertambahan panjang adalah Y-nya, digantung pada ujung pegas, nyatakan X, Y dan X menggunakan persamaan. Oh, sudah ada gambarnya di sini ya. Ini adalah Y, di sini X, ya. Berapa di sini, ya. Kita persamaannya Y sama dengan AX saat X-nya adalah 50, ya, di sini A pertambahan panjangnya adalah 4. Maka A sama dengan 4 per 50 sama-sama bagi 2 per 25. Ya. Ya, biarkan 2 per 25 atau 2 per 25 itu berapa, kita pakai kalkulator. 2 dibanding 25 0,08. Jadi A-nya sama dengan 0,08. Berapa centimeter pegas bertambah panjang ketika X digantung pada ujung pegas, nyatakan X dan Y menggunakan persamaan. Y sama dengan 0,08 X. Prosesnya ini tadi ya. Oke. Berapa cm pegas bertambah panjang ketika berat beban 80 gram?
Untuk yang nomor 2, jadi Y sama dengan, kita pakai 2/25 aja. Ya, saat beratnya 80 gram, ini kali 80. Enggak enak ya, pakai 0,08 aja guys. Nggak bisa dicoret ternyata. Nah, 0,08 kali 80. Ya, 8 kali 8 ini adalah 64. Ya, berarti 6,4 ya. Di 2 angka di belakang koma. Ya, ada 0 di sini menjadi 1 angka di belakang koma. Kalau nggak srek ya Pak Ali ambilkan kalkulator ya, kali 80. 6,4 satunya sentimeter. Ya, ini jawaban yang 2. Hitung jangkauan jika domainnya adalah dari 0 sampai 100 ya. Nah, untuk menghitung jangkauan kita hitung saat X berapa gitu ya, nomor 3. Saat X sama dengan 0, maka Y sama dengan 0,08 dikali 0 sama dengan 0. Ya, pertambahan panjang gitu ya. Kemudian saat X sama dengan 100, maka Y sama dengan 0,08 kali 100 ya, sama dengan 8. Jadi rentangnya dari 0 sampai 8 ya. Hitunglah jangkauan 0 lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan 8. Oke? Terus saya tulis di sini ya, 0 lebih kecil dari Y lebih kecil sama dengan 8. Hitung-hitungannya di sini tadi. Ya, saat X sama dengan 0 kita hitung, saat X sama dengan 100 kita hitung. Nah, rentangnya itu kita dapatkan. Nah, sekarang kita dapat memahami perbandingan dengan daerah asal dan jangkauan negatif. Ya, kita akan menggambar grafik perbandingan di sekolah dasar. Ya, kita menggambar grafik perbandingan di sekolah dasar ketika domain dan jangkauannya diperluas ke bilangan-bilangan negatifnya. Bagaimana menggambar grafiknya? Nah, ini akan kita pelajari di video selanjutnya. Ini ya, koordinat grafik perbandingan senilai. Ya, untuk video ini cukup dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Mohon maaf Pak Ali agak tenggorokannya, semoga cepat sembuh ya. Doakan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.